Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'd. Pendengar yang budiman, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang keutamaan akikah. Semoga dengan pembahasan ini akan menambah wawasan, keilmuan, keimanan dan kesadaran kita insya Allah. Akikah merupakan syiar mulia lagi agung dan sangat populer di kalangan kaum muslimin di berbagai belahan penjuru dunia. Syariat mulia ini tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Sebab akikah merupakan sunnah mubarakah, yakni penuh keberkahan yang dijadikan sebagai syiar Islam di seluruh dunia. Hampir setiap hari kita melihat dan mendengar bayi-bayi dilahirkan dari rahim-rahim kaum muslimah di belahan dunia. Di antara syariat Islam untuk bayi yang baru dilahirkan adalah akikah. Pendengar yang budiman, lantas apakah sebenarnya akikah itu? Secara bahasa, akikah berarti memotong atau qat'u. Sedangkan secara istilah, akikah berarti hewan yang disembelih setelah kelahiran bayi sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak yang baru lahir hendaknya diakikahi. Alirkanlah darah kambing sembelihan dan hilangkanlah semua kotoran darinya. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anak yang lahir tergadaikan dengan hewan akikahnya yang disembelihkan untuknya pada hari ke-7, juga dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang dimaksud tergadai sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Ahmad adalah bayi terhalang dari memberi syafaat bagi kedua orang tuanya disebabkan akikah yang belum tertunaikan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum akikah adalah sunnah muakkadah, yakni sunnah yang ditekankan. Hal ini berdasarkan anjuran dan perbuatan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian hendak menyembelih karena kelahiran bayi atau akikah untuk anaknya, maka hendaklah ia lakukan. Untuk bayi laki-laki 2 ekor kambing yang setara, dan untuk bayi perempuan 1 ekor saja. Hadis riwayat Nasai, Abu Dawud, dan Ahmad. Berdasarkan hadis ini, maka hukum akikah tidaklah wajib. Sabda Rasulullah SAW memberikan kebebasan untuk memilih menunaikan akikah atau tidak. Bagi keluarga muslim yang hendak menunaikan akikah, sepatutnya mengetahui bahwa jenis hewan yang hendak jadikan sembelihan akikah adalah seekor kambing dan tidak boleh hewan lain. Dengan demikian, kambing tidak dapat digantikan baik dengan sapi maupun unta. Meskipun kedua hewan tersebut memiliki manfaat yang lebih besar dan harga yang lebih mahal daripada kambing. Para ulama berpijak dengan hadis-hadis yang sahih. Mereka menyatakan bahwa jenis hewan untuk disembelih sebagai syiar akikah adalah kambing. Adapun jumlah hewan yang disembelih untuk akikah bayi laki-laki adalah 2 ekor kambing dan bagi bayi perempuan 1 ekor kambing. Hal ini berdasarkan hadis-hadis berikut. Hadis pertama, bagi bayi laki-laki disembelih 2 ekor kambing yang setara dan bagi bayi perempuan 1 ekor saja. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Hadis kedua dari Ummu Qurs
Ia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang akikah. Maka beliau bersabda, bagi bayi laki-laki disembelih 2 ekor kambing, dan bagi bayi perempuan 1 ekor. Dan tidak mengapa bagi kalian, apakah kambing-kambing itu jantan atau betina. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Saudaraku, bilangan hadis tersebut adalah jumlah ideal. Namun, jika orang tua tidak mendapatkannya, maka boleh untuk mengakikah bayi laki-laki dengan 1 ekor kambing. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sungguhnya Rasulullah berakikah untuk Al-Hasan dan Al-Husain masing-masing dengan 1 ekor kambing. Hadis riwayat Abu Daud. Teks hadis ini menunjukkan bahwa boleh berakikah dengan 1 ekor kambing untuk bayi laki-laki. Pendengar yang budiman, waktu penyembelihan akikah yang utama adalah pada hari yang ke-7, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundab dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, anak yang lahir tergadaikan dengan hewan akikahnya yang disembelihkan untuknya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Tirmidzi dan An-Nasa'i. Begitu pula sebagaimana yang ditunjukkan dalam hadis Amir bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa Nabi memerintahkan untuk memberi nama bagi anak yang lahir pada hari ke-7 dari kelahirannya, menghilangkan kotoran darinya dan mengakikahinya. Hadis riwayat Tirmidzi. Berpijak dari kedua hadis tersebut, maka penyembelihan hewan akikah dilaksanakan pada hari ke-7 dari hari kelahirannya. Apabila hari ke-7 tersebut luput atau terlewat, maka sebagian ulama ada yang membolehkan pada hari yang ke-14. Dan bila hari ke-14 juga luput, maka boleh pada hari yang ke-21. Nabi SAW bersabda, akikah disembelih pada hari ke-7 atau hari ke-14 atau hari ke-21. Hadis riwayat Baihaqi. Bila pada hari ke-21 masih luput atau terlewatkan, maka diperbolehkan baginya berakikah pada hari sesudahnya, meskipun 1 bulan atau beberapa bulan atau 1 tahun atau beberapa tahun setelahnya, berdasarkan kemampuan dan kelapangan rezeki yang Allah karuniakan kepadanya. Apabila seorang tidak mampu untuk mengakikahi anaknya, maka diperbolehkan bagi orang lain, baik dari pihak kerabatnya ataupun tetangganya, untuk mengurusi sembelihan akikahnya. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW, anak yang lahir tergadaikan dengan hewan akikahnya, disembelihkan untuknya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Tirmidzi dan An-Nasa'i. Menurut Asy-Syaukani, maksud dari disembelihkan untuknya merupakan dalil dibolehkannya orang lain mengurusi sembelihan akikah sebagaimana dibolehkannya kerabat mengurusi kerabatnya. Selain itu juga, berdasarkan perbuatan Nabi Muhammad SAW yang telah mengakikahi kedua cucunya, yakni Al-Hasan dan Al-Husain. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga uraian ini menambah wawasan dan keilmuan kita tentang sunnah Nabi Muhammad SAW yang berkenaan dengan akikah dan memacu semangat kita untuk melaksanakan sunnah ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.